Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada hari ini pembelajaran biologi akan melanjutkan penjelasan dari pertemuan kita sebelumnya mengenai keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Nah, jika sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu pada tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem, kemudian tipe-tipe ekosistem yang ada di bumi, maka hari ini kita akan belajar persebaran keanekaragaman hayati yang ada di negara Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas banyak ribuan pulau. Ya, nah karena itu Indonesia disebut sebagai negara dengan mega biodiversitas atau memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, nomor 2 di dunia setelah Brazil. Karena keanekaragaman tersebut, maka Indonesia itu banyak menempati peringkat-peringkat yang tinggi di dunia dalam kekayaan spesies. Misalnya, pada peringkat 1 dalam kekayaan spesies mamalia. Kemudian, pada peringkat ketiga untuk kekayaan spesies reptilia. Dan juga memiliki banyak sekali hewan-hewan endemik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu termasuk dalam kawasan Malaysiana. Malaysiana terdiri atas negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan juga Papua Nugini. Nah, menurut ilmuwan Van Welsen and Silk, jadi dia merupakan botanis dari Belanda, mereka meneliti bahwa dan menjelaskan pendistribusian flora pada Malaysiana. Nah, flora pada daerah Malaysiana ini terdiri dari dataran Sunda, dataran Sahul, dan juga flora di daerah tengah atau Wales. Nah, pada flora dataran Sunda antara lain tumbuhan yang ada di sana berasal dari famili Dipterocarpaceae. Mohon maaf. Contohnya adalah pohon keruing atau Dipterocarpus applanatus yang fungsinya dia atau kayunya itu sering dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Selain itu juga ada tumbuhan pada famili Nepenthaceae. Nepenthaceae ini adalah kantong semar. Nah, kantong semar ini merupakan tumbuhan pemangsa serangga atau nama spesiesnya adalah Nepenthes gymnampora. Selanjutnya ada flora di daerah dataran Sahul. Di daerah dataran Sahul itu antara lain ada sagu, ya, kemudian ada pala, gitu. Selanjutnya ada di daerah kawasan Wales. Wales itu antara lain adalah pohon leda atau Eucalyptus deglutica. Nah, Eucalyptus deglutica itu memiliki ciri khas di mana batangnya itu berwarna-warni atau disebut batang yang seperti pelangi atau rainbow gitu. Nah, seorang ahli geografi dan botani dari Jerman juga mengklasifikasikan iklim di Pulau Jawa secara vertikal. Jadi secara vertikal itu ada beberapa klasifikasi flora yang berdasarkan ketinggian. Nah, pada daerah ketinggian 0 sampai 650 meter itu merupakan dataran rendah yang dihuni oleh hutan mangrove dan juga jenis tanaman pandan, bakau, kayu api, bogem, sagu, dan juga nipah. Semakin jauh dari daratan, maka bisa ditemukan ada kelapa, kelapa sawit, coklat, padi jagung, dan kapuk. Selanjutnya pada daerah dataran ketinggian pada antara 650 sampai 1500 meter yang ditumbuhi tanaman-tanaman rasa mala, kina, aren, pinang, kopi, tembakau, dan juga teh. Nah, pada daerah dataran dengan ketinggian 1500 sampai 2500 ini ditumbuhi oleh cemara gunung ya. Ada anggrek tanah yang berada di pegunungan Papua dan juga beri.
Nah, selanjutnya ada yang paling tinggi, yaitu di atas 2.500 meter, merupakan daerah pegunungan yang dingin. Nah, daerah ini itu ditemukan spesies lumut, lichen, dan juga bunga edelweiss. Nah, selanjutnya ada persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh aspek geografi dan juga peristiwa geologis dari benua Asia dan Australia. Para pakar zoologi itu berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat itu mirip tipe fauna di Asia Tenggara atau Oriental. Sedangkan di bagian timur Indonesia mirip dengan fauna di benua Australia atau Australis. Nah, sedangkan daerah persebaran fauna di Indonesia itu dibagi karena adanya garis imajiner yang membaginya, yaitu untuk daerah oriental ya itu terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Jawa dan Bali. Nah, dibatasi oleh garis imajiner Wallace. Nah, sedangkan untuk daerah Australis itu ada Papua Nugini, dan beberapa pulau kecil lainnya yang dia itu dibatasi oleh garis imajiner Weber di sebelah kiri dan juga Lydekker di sebelah garis Weber di sebelah timur, di sebelah barat, dan juga garis Lydekker di sebelah timur gitu ya. Sedangkan antara garis Wallace dan garis Weber ini kita temukan fauna pada daerah peralihan. Nah, ciri-ciri dari fauna daerah oriental itu diantaranya adalah meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya, ciri-ciri hewannya adalah mamalia yang memiliki ukuran besar. Ada juga terdapat berbagai jenis hewan primata atau kera. Dan juga terdapat burung-burung dengan warna yang kurang menarik tetapi bersuara merdu. Dan juga terdapat berbagai jenis ikan tawar. Gitu. Selanjutnya pada daerah kawasan Australia. Kawasan Australia itu berada pada kawasan Indonesia bagian timur yang dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis kawasan Indonesia Timur ini dihuni antara lain terdapat mamalia berukuran kecil. Selanjutnya ada juga hewan-hewan yang berkantung dan beberapa spesies kera. Yang khas di sana itu contohnya adalah kanguru pohon, walabi kecil, ada burung kasuari gelambir ganda, burung kakatua raja, burung cendrawasih, terus ada kuskus, ada kupu-kupu sayap burung, dan juga buaya irian. Selanjutnya pada daerah peralihan. Peralihan ini antara oriental dan australis. Jadi dia ini meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Sulawesi, Maluku, Lombok gitu. Nah, kawasan peralihan ini dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Di antara kedua garis ini terdapat garis keseimbangan Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Nah, flora pada daerah ini antara lain adalah anoa gunung, anoa dataran rendah, ada komodo, babi rusa, maleo, kuskus beruang, duyung, burung rangkong, kupu-kupu Sulawesi, soa-soa, dan juga kakatua putih berjambul merah. Nah, karena Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayat yang sangat tinggi, maka juga memiliki manfaat dan nilai guna yang beragam. Di antaranya adalah sebagai sumber plasma nutfah. Selain itu juga digunakan sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan juga sebagai tanaman obat. Nah, selanjutnya bisa mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Nah, jika keanekaragaman di Indonesia itu dipertahankan, ya, itu nggak akan merusak ekosistem. Dan sebaliknya, jika ekosistem kita itu rusak atau tidak seimbang, maka keanekaragaman flora dan fauna itu juga akan terganggu. Nah, keseimbangan antara hidup manusia juga nanti juga akan terganggu. Selanjutnya sebagai lahan penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan.
Nah, selain itu bisa sebagai sumber pendapatan atau devisa negara. Dan juga bisa digunakan sebagai sumber atau tempat rekreasi. Nah, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat merugikan keberlangsungan ekosistem yang ada di Indonesia dan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Aktivitas manusia itu bisa menurunkan, juga bisa meningkatkan. Yang menurunkan itu diantaranya adalah perusakan habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, kemudian juga adanya pertanian monokultur, juga ada pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Namun ada pula aktivitas manusia yang bisa meningkatkan keanekaragaman hayati. Contohnya adalah pemuliaan, ada reboisasi atau penghijauan. Selanjutnya ada pembuatan taman-taman kota. Lanjut ada pelestarian plasma secara in situ dan juga ex situ. Selanjutnya juga ada penebangan pohon hutan yang dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Di antara upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ itu dilakukan di mana makhluk hidup dilestarikan atau dilindungi di dalam habitat aslinya. Contohnya, badak bercula satu yang dia dikonservasi di daerah Ujung Kulon karena dia adalah endemik di sana. Atau konservasi komodo di Pulau Komodo, gitu. Selanjutnya ada pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Nah, ini pelestarian di mana makhluk hidup yang ada di sana itu merupakan bukan habitat aslinya. Nah, tapi lingkungannya dibuat seperti aslinya. Nah, contohnya di sini adalah pembuatan kebun raya, pembuatan taman pembuatan taman safari dan juga kebun binatang kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Di antaranya prinsip daya toleransi, in optimum, prinsip ketahanan balikan dan juga faktor pengontrol. Nah, ini di akhir slide saya punya tugas, yaitu tugasnya adalah kalian tonton video pada link YouTube berikut, ya. Kemudian kalian tonton sampai habis, buatlah rangkuman atau resume dari isi video, tulis di buku tulis, buatlah dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, setelah membuat rangkuman, berikan pendapatmu atau komentarmu mengenai isi video. Nah, komentar itu bisa berupa saran atau tindakan yang harus kalian lakukan sebagai generasi muda atau sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana cara menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Gitu. Hasilnya tulis di buku tulis dan kumpulkan paling lambat akhir minggu ini. Gitu. Nanti linknya saya bagi pada grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.